yang saat ini sedang merasakan dampak dari pandemi ini bisa ikut dan terus bergerak dengan Cukur Online ini. Kita akan kulik tip and triksnya bagaimana Kang Abad di masa pandemi ini yang banyak gitu ya kan orang berpikir dua kali untuk membuka cabang barbernya gitu ya atau membuka usaha barbershop, tapi Kang Abad ini memberanikan diri ya untuk membuka cabang baru Abad versi barbershop Sepatan ya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Go Kursus memberikan penghargaan kepada mitra terbaik Dekapster, SPI, dan BHC Barber Tools. Terima kasih. Semoga kita maju bersama, bergerak bersama. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Go Kursus Indonesia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada mitra-mitra kami Dekapster, Salam Pakat Indonesia, dan BHC Barber Tools, juga kepada para tren-tren terbaik Ceva Aditya dan Abad versi, juga kepada admin kami yaitu Yaumul Ramdhani, dan juga kepada koran harian terbit ya atas apresiasinya. Terima kasih banyak ya. Maju terus pembaguran Indonesia, tetap berkolaborasi, bersinergi bersama, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dekapster berkesempatan untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Go Kursus Indonesia dan BHC Barber Tools dan Salam Pangkas Indonesia, memberikan penghargaan sebagai salah satu mitra strategis ya ke depannya. Salam Pangkas Indonesia, Go Kursus Indonesia, Barber Tools bisa! Bisa! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ferry Diansyah dan juga Bang Abad versi. Abad versi ya. Buat teman-teman, kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya. Kita akan kulik tip and triksnya bagaimana Kang Abad di masa pandemi ini yang banyak gitu ya kan orang berpikir dua kali untuk membuka cabang barbernya gitu ya atau membuka usaha barbershop, tapi Kang Abad ini memberanikan diri ya untuk membuka cabang baru Abad versi barbershop Sepatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya tentang tip and tricks dari Kang Abad versi langsung dari narasumbernya. Ya, gimana tuh Kang Abad? Iya. Assalamualaikum. Oke bro, kita santai aja ngobrolnya ya. Santai aja. Obrolan tahu bang. Obrolan tahu kopi. Obrolan tahu kopi ya brother. Apa ya, kalau bicara saat pandemi begini emang serba salah ya. Cuman kita harus bagaimana? Apa harus diem? Kan enggak. Toh kita juga bukan salah satu target yang disasar pemerintah buat dapat subsidi ya. Karena kita emang ada usaha sedikit-sedikit. Jadi
kalau bicara triknya tadi sebenarnya di sini ada bukan hitung-hitungan ya, bicara nekat kali ya. Nekat cuman udah terperinci, Nekat tapi yang sudah dirincikan lah ya. dirincikan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya mengalir modelnya. Ketika kita ada rezeki, oh kenapa enggak? Masa kita harus diam kan begitu. Nah, bagaimana sih strateginya? Ya di sini kita masing-masing mungkin punya pasar ya. Seperti halnya contoh dari tarif ya. Seperti itu. Yang nggak mungkin kita mau diem aja ngarepin pandemi ini selesai. Kapan tahu selesainya? Mungkin ujung-ujungnya kita beradaptasi. Seperti itu. Jadi gimana ya, sebelumnya dasar kita ada basicnya di sini di barber, ya mau nggak mau walaupun suasana pandemi seperti ini ya hitung-hitungan kita ibarat maaf ya judi ya judi begitu, mau berjalan silakan, ya enggak pun ya Allah alam, karena manusia itu hanya punya konsep, kalau saya rasa seperti itu Bang. Jadi jetunya konsepnya manusia tadi ya pada hakikatnya kan yang kuasa yang menentukan ataupun meluruskan jalan apa sesuai yang dia inginkan, seperti itu. Ya mudah-mudahan buat teman-teman juga saya rasa bisa lah. Yang penting sabar intinya ya, seperti itu. Ya juga tip buat teman-teman nih, buat yang lainnya. Contoh ya, maaf ya buat pemula ya. Misalkan dia nih mengedepankan nafsu, contoh dia pengen buka, ketika dia kerja pun sama orang itu udah gak konsen. Sebenarnya seiringnya jalan, waktunya dia, rezekinya emang ada dia buat buka, ya insya Allah itu bisa. Yang penting sabar manusia itu. Jadi kan jelas kan perintahnya sabar dulu gitu kan. Ya maupun apapun alasannya ya sabar. Batasnya kapan sabar? Ya nggak ada batasnya kan, seperti itu Bang. Ya kalau sabar ada batasnya bukan sabar. Iya. Jadi ayo buat para teman-teman nih, buat yang masih pemula ikut orang kerja, yang sabar, yang rajin, konsisten. Nah ATM lah. ATM tuh Bang. ATM ya. Analisa, tiru, modifikasi. Analisa di sini kan ya analisa leader kita, cara dia mimpin, cara dia memanusiakan manusia seperti apa. Yang baiknya ya udah kita analisa tuh, baru kita tiru. Setelah itu pengembangan diri kita masing-masing, modifikasinya tadi mau seperti apa kan begitu. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi apa ya? Kita adalah owner daripada pekerjaan kita sendiri. Misalnya kita saat ini mungkin ya kan masih sebagai karyawan gitu ya kan di sebuah barber gitu ya. Nah itu kita harus tanamkan mindset bahwa kita adalah owner dari pekerjaan kita itu sendiri ya. Kalau kita pikir misalnya gitu ya kan, kita punya uang lah, modal ya kan untuk membuka usaha di kampung kita atau di daerah kita gitu ya kan, dengan modal misalnya 20 juta gitu ya kan. Nah perharinya itu mungkin tarifnya itu 8.000, tapi kita bekerja misalnya di barbershopnya Kang Abad gitu ya kan, dengan komisi yang sama gitu ya kan, kita mendapatkan komisi 8.000. Itu sama aja kita membuka usaha di daerah kita, di tempat lain, tanpa kita memikirkan harus membayar kontrakan bulanan gitu ya kan, harus memikir operasional gitu. Sebenarnya sama aja gitu kan, cuma hanya tempatnya saja yang berbeda gitu ya Kang Abad ya. Betul. Itu ya Kang Abad ya. Nah jadi teman-teman tuh yang masih bekerja saat ini di tempat di tempat lain, masih harus tetap terus semangat gitu ya kan. Ya insya Allah nanti suatu hari ya kan, itu tadi ATM ya kan, bisa meniru usaha yang memang sudah kita di dalamnya itu benar-benar dan sungguh-sungguh mempelajarinya. Jangan buru-buru dulu ya Kang Abad. Iya. Biasanya kalau yang sifatnya buru-buru itu, maaf ya, kadang-kadang terjerumus karena nafsu. Karena nafsu. Dia ilmunya belum mapan, mohon maaf, bukan mengecilkan anak yang pemula ya, bukan. Artinya di situ seiringnya waktu aja terus seperti itu. Insya Allah kalau dia sabar, pasti dia bisa tanpa merepotkan orang lain. Orang lain di sini tanda kutip ya, bisa minjem modal orang tua, saudara, segala macam, apalagi ke pihak yang terkait, misalkan seperti itu. Ya insya Allah dengan berjalannya waktu ya saya rasa bisa seperti itu. Yang penting sabar. Sabar ya Bang. Sabar. Sampai kapan sabar ya Bang? Nggak ada batasan. Sampai kapan? Ya sedikit kalau saya cerita ya apa ya. Iya. Kilas balik lah Bang. Nah kilas balik. Saya itu kayak mimpi kalau buat punya barber sekarang ini ya. Karena saya merantau itu
modal ongkos pas-pasan nyampe Jakarta masih nganggur selama berapa itu, sebulan. Bang? Tahun 2002. 2002. Iya. 2002 saya masih tinggal di mana itu Bang? 2002 modal ongkos dari kampung ke Jakarta sisa duit 7.000 nganggur sebulan, bagaimana ceritanya? Nah, karena saya basicnya bener-bener otodidak. Kalau otodidak dulu itu bener-bener otodidak ya, nggak ada YouTube dulu. Mau belajar di mana kalau bukan teman sendiri yang bener-bener dicukur. Nah, seperti itu. Ya dari modal sebulan itu tadi saya nganggur, udah ikut teman sono sini, bukan nyukur rambut, yang penting saya bisa makan, nggak mikirin gaji. Ngenek saya segala macam, seperti itu perjalanannya. Nah, setelah itu saya lihat tulisan di salah satu pangkas itu di Tangerang. Iya. Dicari Capster Boy. Wow, ini nih saya bilang. Nah, ditanya saya masuk ke situ, kamu bisa nyukur? Bisa. Padahal bisanya otodidak, nggak bisa pakai mesin clipper. Bisanya cuma gunting doang. Gunting sama sisir lah ya. Karena modal perut lapar tadi saya harus berusaha. Nekat ya. Bukan nekat ya, percaya diri lah. Power of kepepet juga kali. Nah, jadi percaya diri di situ. Wah, saya bisa kok gitu loh. Bicara gunain mesin yang lain-lainnya ya itu urusan belakangan ntar. Seperti itu. Nah, kurang lebih saya ikut orang itu dari 2004 sampai 2009 akhir. Ikut di pangkas itu. Di pangkas itu. Setelah itu saya resign dengan cara baik-baik. Nah, setelah saya resign, mulai itu saya beralih profesi. Jadi tukang jagal sapi. Perjalanan. Jadi tukang jagal sapi, tukang potong sapi dah. Nah, ini pasar. Dari tukang potong rambut sampai jadi tukang potong daging. Potong daging. Potong daging. Potong daging. Naik kelas berarti, Bang. Iya dong. Naik kelas itu namanya kan. Dari potong rambut ke potong daging itu naik kelas. Naik kelas. Gitu. Tapi kok Abang nggak gemuk-gemuk nih? Gimana itu? Bicara mau makan daging tiap hari ya, Iya, tapi nggak gemuk-gemuk. apa terlalu Nah, banyak momit itu? ya Lain. mungkin itu faktor keturunan, tak banyak pikiran, makanya rambut sampai habis. Seperti itu. Nah, terus cerita lagi, sampai di 2010 ada salah satu staf kelurahan menawarkan kiosnya yang kosong. Abad bisa gunting rambut? Bisa. Buka aja di tempat saya, no. Yuk, kios saya nganggur katanya, kan begitu. Sistemnya gimana? Udah bagi hasil aja, seperti itu. Itu yang di daerah mana itu, Kang? Tangerang, Dadap. Oh, masih Dadap. Nah, Tangerang. Akhirnya bagi hasil, selama 3 bulan bagi hasil. Seterusnya saya sistem setoran. Kenapa sih dari bagi hasil mau ke setoran? Karena saya punya prinsip, saya harus makan uang itu dengan halal. Nah, waktu bagi hasil itu, saya punya anak yang umur 5 tahun. Anak ini nggak ngerti duit di laci itu duit siapa. Taunya duit bapaknya aja, padahal kan masih duit owner, main ambil aja. Akhirnya saya punya keputusan sama yang punya kios, udah saya setoran aja per bulan sekian. Sampai 2015. 2015. Akhirnya kios dijual. Akhirnya saya dipindahin, dicariin kontrakan di luar sama owner itu tersebut. Nah, di 2017 usaha berkembang, saya ajak buka cabang. Malah yang punya kiosnya mundur. Katanya Abad udah bisa jalan sendiri, silahkan jalan sendiri. Lah, peralatan buat siapa? Dikasihin cuma-cuma buat saya. Nah, itulah. Itu yang pertama kali itu. Itu yang pertama kali. Yang Abad versi mana? Kamaraya. Nah, itu. Jadi saya nggak berpikir apa-apa ya. Cuman modal jujur, Allah ngasih jalan. Nah, buat teman-teman garis besarnya jujur nomor 1. Gitu ya. Nomor 1 jujur. Udah itu aja. Pondasinya. Pondasinya jujur. Insya Allah ntar Allah ngasih jalan. Melalui siapa? Bisa jadi melalui Bang Peri ataupun netizen yang di luar nih. Seperti itu. Intinya modalnya jujur manusia itu. Iya. Nah, Bang, selama bergabung di Go Kursus ini gimana, Bang? Yang Abang rasakan dan apa sih manfaatnya gitu? Ada nggak sih manfaatnya yang Abang rasakan juga? Apa sih dampak atau impactnya? Sebelumnya saya terima kasih kepada Go Kursus karena saya udah mendapatkan salah satu predikat trainer terbaik kedua ya di Indonesia ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya begini, kalau saya bicara organisasi, bicara perkumpulan, saya itu orangnya apa ya? Gampang hitung-hitungan, yang penting saya berbuat aja dulu. Setelah itu, ya pihak tersebut silakan memberikan penilaian terhadap saya, kan seperti itu. Ya untungnya, di mana untungnya? Luar biasa. Karena para sahabat sapu lidi ketika satu itu nggak akan kuat nyapu sampah.
ketika dia bergabung banyak, bahkan sampah seberat apapun bisa disapu dengan sapu kompak tadi ya. Itu sahabat sapu lidi seperti itu. Makanya langkah baiknya, nggak ada ruginya, bahkan banyak untungnya bergabung di Go Kursus ini. Saya rasa seperti itu, Bang. Secara apa? Secara materi kah atau secara apa kan? Bicara secara materi, secara branding, udah jelas. Kita tanpa ngapa-ngapain, dari pusat udah ada kok yang nge-branding. Bahkan kita tidur, pusat mungkin bisa rela berkorban waktu tidur sampai larut malam, jam 1, jam 2 malam baru tidur. Mungkin buat nge-branding semua yang bermitra dengan Go Kursus, para trainer ini kan seperti itu. Dari situ aja udah satu keuntungan. Buat saya seperti itu, Bang. Bicara secara materinya ya luar biasa. Karena Go Kursus sendiri punya standar masing-masing daerahnya. Seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman ya, Kang Abar ini juga adalah salah satu trainer terbaik kita ya. Yang pertama adalah di Ponorogo ya Bang ya. Ponorogo. Chef Aditya yang sangat luar biasa sekali, dan yang kedua itu memang kita melihat juga dari prestasinya Kang Abar versi gitu ya, yang sangat, kalau bisa dibilang itu bahasa kampung itu gacor ya. Gacor. Ya, bahkan pernah jual harga kursus itu 15 juta ya. Bahkan saya pun belum pernah sampai seharga itu. Nah, gimana tuh Bang tuh ceritanya tuh Bang? Kok bisa mencapai harga 15 juta? Nih perlu dikulik juga nih triknya ya. Jadi sebenarnya begini ya. Mohon maaf buat teman-teman juga yang di daerah segala macam. Jadi kita punya pasar dan target. Nah, mau kemana nih lariinnya, kan targetnya seperti itu. Dan selain 15 juga, Abad Persi bahkan pernah digratis, cuman ada konsekuensi tertentu kan ketika gratis tadi. Minimal dia 2 tahun ngabdi kan seperti itu. Nah, kalaupun bicara kok bisa sih 15 juta, bicara mahal murah kan relatif ya Bang ya. Tergantung. Ketika mau beli harga yang miliaran pun ketika dia punya duit ya murah kan seperti itu. Bicara yang puluhan ribu kalau nggak punya duit ya mahal kan begitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung pasar dan target kita aja. Kemana nih arahnya? Ketika kita nge-branding ya apa yang kita jual tadi, ke siapa kita jualnya kan seperti itu. Saya rasa buat teman-teman juga udah paham lah. Oh, ini mungkin siapa nih yang mau kursusnya dulu, kita lihat dulu orangnya mungkin seperti itu. Secara ekonomi kita lihat. Nah, terus ke depannya dia maunya seperti apa? Apa mau ngabdi, apa mau dia langsung buka sendiri kan seperti itu, Bang. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ini patut kita apresiasi, dan ini sangat memotivasi banget gitu ya buat teman-teman yang saat ini mungkin ya kan sedang bergerak di bidang usaha membuka kursus gitu ya kan, kursus untuk dasar barber. Ya, jadi buat teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih Kang Abad ya atas sama-sama bro. Ya, sangat luar biasa ya. Buat teman-teman tetap semangat ya, terus jalin kolaborasi sinergi ya, secara positif, secara sehat gitu ya kan, dengan teman-teman yang memang sefrekuensi sama kita ya. Kang Abad, terima kasih Kang Abad atas waktunya ya, sukses selalu menyertai Anda Kang Abad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Diansyah. Saya Abad Persi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Indonesia dimanapun berada ya. Go Kursus Indonesia membuka pendaftarannya ya di www.gokursus.com atau gokursus.com, atau bisa melalui admin Yaumul Ramdhani atau di kontak 082299664491 ya. Untuk lokasinya teman-teman bisa cek langsung di gokursus.com atau Instagram ya, gokursus.indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftarkan ya dirinya untuk kursus fundamental barber atau seni rambut seperti dreadlock, cornrow ya, dreadlock, dan seni rambut kepang lainnya, silakan saja ya melalui Instagram ya, gokursus.indonesia, atau website kami
di gokursus.com. Salam sukses selalu untuk Anda semua.